Tempat memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu benar-benar terasa itu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, bansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini yang saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jokowi udah mulai turnya. Situ mantan presiden apa boyband? Ada aja kelakuannya. Kemarin anaknya bertingkah nerima yang mahasiswa ternyata buzzer. Sekarang bapaknya mulai nih cawe-cawe buat 2029. Bapak mantan-mantan presiden lain itu semuanya anteng menikmati masa pensiunnya, nggak gila-gila kekuasaan. Ini anak udah dijadiin wapres, dianya juga masih pengen kekuasaan di tahun-tahun selanjutnya. Aduh, gila banget nih. Nilai rusaknya satu keluarga ini dahsyat banget. Gak ngerti gua maunya dia apa. Dia bener-bener yang namanya haus kekuasaan. Bukannya membantu program presiden sekarang, anaknya mikirin pemilu ke depan. Ini sakit sih nih keluarga. Aduh, sabar ya. Sumpah, kalau kalian masih milih ke depannya satu keluarga ini, hancur banget. Pak Jokowi itu kalau dia mau melangkah ke sana dan ada halangan, dan halangannya itu adalah konstitusi yang diubah, Pak. Aturannya yang diubah. Itu namanya legalisme otokratik kita sebut. Dia ada KPK menghalangi pembangunan, dia ubah undang-undang KPK. Dia ini ternyata banyak sekali aturan yang menghambat di daerah. Bikinlah omnibus law, jadi sentralisasi. Akibatnya apa? Dengan legalisme otokratik yang dihancurkan oleh Pak Jokowi adalah demokrasi. Caranya maling bukan ngambil duit, tetapi merubah aturan. Jadi itu namanya penjajahan regulasi. Saya ingat sekali bahwa di masa pemerintahan Jokowi, Komisi ASN dibubarkan. Padahal Komisi ASN dia adalah penjaga meritokrasi. Dari keterangan 3 orang, rusaklah aturan di negeri, dia Jokowi biarkan. Sampai Komisi ASN dibubarkan. Kenapa bisa masuk menjadi komisaris di BUMN? Itu kan merusak, itu bukan kompeten kok dimasukin situ. Itu fakta. Semua institusi rusak. Coba tolong sebutkan ke saya, institusi mana yang tidak rusak? Semua institusi rusak. Contohnya, TNI rusak, Polri rusak. Itu yang jelas ya. Dunia saya, dunia kedokteran rusak semua. Udah nggak ada namanya apa sebagai lembaga sosial, bagaimana membantu rakyat. Udah nggak ada, rusak semua. Rekrutmen legislatif, kita tahu semua apa yang terjadi. Ini kan dulu saya sebagai aktivis mahasiswa, sebagai aktivis pemuda untuk menjadi ketua KNPI, saya dilatih dari tingkat kecamatan sampai sekarang enggak. Hari ini dapat kartu anggota bisa jadi ketua umum partai. Gimana coba? Pemahamannya dia apa? Nggak ada. Kan rusak sudah. Gitu. Oke, jadi memang menurut Pak Zul agak ada agenda asing yang memang sudah berjalan cukup lama. Sudah cukup lama. Dan di era Pak Jokowi itu semakin menyempurnakan kerusakan. Menyempurnakan kerusakan. Dampak rusaknya luar biasa. Nah,